betapa hatiku berseri mengenang kasih dan sayangmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditenteni, Pak. Udan, Pak. Pak Udan ini gak umum, Pak Udan, Pak. Sumpah gak umum, sumpah. Kalau Pak, alasan zaman dahulu lima alasan ini keturun, Pak. Gak masuk udan gua. Ono saya ono mantel, Pak. Keturun ae, Pak. Teknologi. Harus kenalan Mas. Siapa ini jenenge? Perkenalkan diri. Sinten Mas dong. namanya, Mas? Nama saya Nafil, dipanggil terserah. Ada yang terserah. Terserah. Hendrik gitu. Siti nggak apa-apa. Waduh sih. Kondisional. Kondisional. Ya. Nabil, nama panjangnya enggak dikenal? Kudu Nabil. Nafil. Nabil. Nabil. Pakai Pakai F. Nabil. F itu yang gini. Bukan Nabil, boy. Bukan Nabil boy. Umur Maksudnya kudu Nabi. Ini aku ngene Nabil. Nafil. 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 Salah. Nah. Umur 23 tahun. 23 Makanan favorit. Waduh. Emang Saya umur nama 23 makan tahun. favorit sampean? Eh? Saya nama makan favorit. Masih ada. Apa? Bekicot Magetan, insya Allah. Kicap Magetan. Bekicot Magetan. Bisa langsung buka wis yo. Langsung Ya, aja. Aku ngenteni sampean, Pak. ya udah Pak, soalnya Pak. Ya wis. Selamat datang di podcast Morat. Ojo Morat Mari. Mari. Ojo. Gak Apa iki? Jujur Pak yo, sampean yo. Kudanan apa ketiduran? Jujur aja gak apa-apa. Alam, Pak. Udan. Sumpah ya udan depres kayak kolu aja, Mas. Yang salah itu semesta. Ini sebenarnya enggak salah, Pak. Ya aku yang turun tadi. Iya, salah. Berarti ketiduran kan? Iya, yes. Turu jam piro? Wingi aku boleh jam 2:30. Kok Sore. kalau Nongkrong. Gawe tak nongkrong. itu penggawean jam 2:30. Ditakoni kerjane apa freelance? 2:30 terus tangi jam itu tangi mau. Gue turun aja tapi. Lah tangi gaya apa, Mas? Ya apa? Turu. Lalu si aku ya. Apa Asli kudu arep to, Pak. Mbo yo. Aku dhewe kadang kaya kadang jak dibuka buku yo. Ah sini tangi sini ngono. Aku iki lho gerung turu. Kudu gak tangi ngono aku iki. Angel, Pak. Di umur-umur ya samunan lah aku ya. Kati turu cepet iki kok suatu prestasi lho, Pak. Jadi lek pencapaian. Jadi lek aku bisa tidur jam 9 iku wis koyo Joyo udah Merasa paling hebat sedunia. Hari raya. Soalnya Lah aku yo turu jam 3 meh bendino, Pak. setiap hari. Heeh. Ojo takok tahajud apa ora ya ora ya. Tanggal merah tetap Libur. Hari nasional. Hari Ya, nasional. Hari libur nasional. biasanya lek ngono iku gak bisa tidur sampai jam 3, bahkan sampai lebih lah, sampai jam 7 baru Ya. tidur. Kegiatannya apa? Pengen ngerti aku. apa yang dilakukan seorang Nafil? Apa- Umumnya anak muda. Umumnya anak muda. banyak, Pak, banyak. Banyak anak muda. Negatif atau positif? Kari milih, Mas. Saya sampai biasa lapor jam 3 kan. Nongkrong, Pak. Jadi sampai Nongkrong. arek-arek, sampai arek kampung. Kadang jogo pos. Posisi dijaga. Pos, Kampungnya ngomong kemalingan gak peduli. Dirangkul. Di kampung Isaman sempat banyak kasus kehilangan pos ya. Makanya pos Sempat dijaga. Dengan pos. dicabut pose. Aduh. Cabut pos itu. Ya gini, Pak. Lelucon nih anak-anak sih nggak pernah tidur. Ya enggak apa-apa. Iya. Yang otentik. Kate mikir jokes iku wis gak nyampe. Gak nyampe yo. Gak nyampe. Terus koyo, waduh, Karena cek Form berarti. wis, Pak. Everyday is sleep ya. Yes, My sleep night adventure, my sleep night adventure. iki ada telu iki berarti gak tahu turu iki, Pak. Gak tahu turu, Pak. Gak tahu turu, gak pernah Gak tidur. turu kok
waduh kehilangan momen Pak nek turu. Ya turu ya Ono aku apa iki ngono? tabu, Pak. Oh tabu. Kan turu gak tangguh. Tidur Itu menjadi kata hal yang tabu ya. Iya. Dia keluarga sampean tapi kan ya. Aku tok. Sama Iya, ya. iya. Arek-arek enom biasanya Pak ya, sing rame-rame di TikTok lah ya. Nah. Kebanyakan pemuda-pemuda, bisa bilang pemuda lah ya, sing tua wis jarang tua lah. Ya. Sing pemuda-pemuda iki jarang bisa tidur cepat gara-gara overthinking, Pak. Gak ngerti overthinking masalah apa gitu loh. Mungkin Saman juga merasakan overthinking Merasakan. Ya, tersebut. Pasti yang overthinking semua orang mengalami. Nek sampean versi sampean iki piye, Pak? umumnya anak muda juga. Kan kita sebagai anak muda sing umurnya sih sakmin ya. Itu kan banyak yang Ini. bingung lah. Heeh. Ya kurang gede titik. Banyak yang bingung koyo pasti ada perasaan ketakutan akan masa depan. Oke. Oh. Aku ingin dadi apa, aku ingin iki lapo. Nah, ya mungkin ya overthinking seperti itu, bahkan yang remeh-temeh sekalipun. Contohnya. Contoh. Kok misal ya apa ya, Lek? Misal sepedaku kenal pot ini ngaruh. Ngono sampean pikir, Pak? Hmm? Ngono dipikir. Insya Allah. Kadang-kadang. Liar, Pak. Liar. Anak laki-laki, terutama laki-laki ya, sing kita pernah merasakan ya, itu liar Pak pikiran ini. Ya. Bahkan aku sampai pernah overthinking gara-gara lek semisal aku lahir di zaman Nabi, Pak. Aku iki melok kaum Islam, apa kaum sing bukan Islam, Pak? Wedi Iya, aku. aku sapa ngono ya. Heeh. Padahal ujung-ujungnya ya omong isu mangan soto, digugah mangan soto wis rawon. Lek tangi, lek begini gak Iku bisa lek telu ya. Aku ben sempat mikir overthinking, sampai overthinking gara-gara mimpi gue. Apa Mas? Jadi aku mimpi turu iki, turu wis bengi ya nih. Hmm. Bengi terus mimpi gue koyo aneh mimpi gue, absurd banget itu, Cuk. Gimana tuh? Bayangno ya, aku kok melok perang wakil ngono, Hmm. perang Uhud ngono gitu. Majapahit ya. Tapi memang perang Uhud biasanya kok jaran, Hmm. kok keledai. Aja lu apa, Pak kentang juga aku, Cuk. Iya real, Pak. Real, tapi real, Pak. Real iki, Pak. Sumpah iki, kita kayak film tadi, Cuk. Sama Proyekan film. sama tahu di berkulkas. Mas ngapain lari? Di berkulkas. Kayak situ bondo biru. Iya kan. Bondo Biro, situ Bondo Biro. Bondos. Bu ya, menurutku overthinking ini bisa dibilang harapan atau ketakutan suatu racun Pak di dalam kehidupan. Sebenarnya mendoktrin pikiran kini dewe sebenarnya. Sebenarnya nggak usah sejeru iku. Sebenarnya kan kalau menurutku ya, overthinking itu kan thinking kan berpikir ya atau pikiran ya. Over itu sesuatu yang berlebihan. Berlebihan. Sebenarnya untuk orang-orang yang diberi akal sehat untuk berpikir itu sangat wajar kan. Saat wajar. Tapi yang kita garis bawahi di sini overnya, Over. berlebihan. Ya, yang saya tahu kan sebenarnya segala hal apapun itu termasuk hal yang positif sekalipun lek berlebihan yo Gak bagus Pak. Misal apalah olahraga Olahraga. tapi gak ro batas. Iya. Nah, Olahraga. Jadi ini Pak aku Pak. Apa itu? Apa sampean? Olahraga enggak rubah batas akhirnya koyo tambah olahraga Pak, saya enggak rubah batas ya. Pak. Iya, kapok ya. Kamu aku Pak koyo waduh. Kacau. Di India aku pas ben zamanku keceng Pak ya. Tahu Mas yo? Tahu Pak, Tahu, pernah. Ngerti aku. Haji. Ngerti aku keceng aja nih. Lanjut. Fakta Pak. Masa gue tak tunjuk foto nih? Gak usah. Gak usah kan ya? Gak usah. Jadi pas aku dulu pernah kurus, iku rata-rata iku aduh ngomong ibuku, walah nduk sakno nduk anake koyo kurang gizi. Gadel. Lah saiki kok ngene iki tambah olahraga le ngono. Terlalu banyak gizi coba kalian. Kadang iku Pak, omongane wong liya sing gak ada overthinking. Lah, ya apa menurut sampean gawe menyaring di omongan sing Bener. atau mungkin wis bodo amat ambek omongan orang lain. Penting fokus ke kehidupan kita masing-masing apa gimana? Nah, sebenarnya kalau menurutku sendiri ya, mungkin untuk suatu hal yang penting atau tidak penting, itu relatif ya, tergantung prioritas masing-masing. Tapi seenggaknya untuk omongan-omongan, katakanlah ini omongan-omongan dari orang lain ya, sing tidak bisa membuat kita berkembang, ya berarti itu gak penting, Gak penting. gak penting. Apapun bentuk itu ya. Apapun bentuknya kalau tidak membangun tidak penting. Jadi yo, kayak apa dipikir? Soalnya kan yo boy Pak yo. Pemene cocok-cocok di tonggo sing anakku PNS lho, Pak. Iya, Anakku
Kini sih pang-pangan ya. Iya, Pak. Di kono seragam coklat gini seragam ireng-ireng ini, Pak. Ireng-ireng kabeh, Pak. Answer, Pak. Coklat. Apa? Seragam coklat ya. Oh, Ya ono lah partai coklat. keju. Sing pasti lek neng partai-partai sing hitam-hitam ini iki ya, pasti gak berbayar. Ya. Soalnya ilegal, Pak. Ilegal. Rokok ilegal. Sing editing tolong ya. Tolong editing nggak usah disensor. Ya. Jadi ya itu tadi. Sebenarnya kan omongan orang-orang itu dalam suatu ilmuwan lah ya. Jadi disebut faktor eksternal. Suatu ilmu. Iya, dalam suatu keilmuan. Ini sebuah faktor eksternal yang mana di luar kendali kita. Jadi bagaimanapun kita mengendalikan seseorang tersebut, orang itu tetap tidak terkendali. Dan yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Nah, itu masukin di faktor internal. Jadi fokus di faktor internal lah, faktor eksternal sing Tuhan gak membangun yang di luar kendali Si kita. ilangno ngono itu. Dilangno toh seberapa pun kita berusaha, ya mereka akan tetap seperti itu. Yang dirubah personal kita. Lah, kan setiap orang mempunyai batasan untuk hidup sehat, Pak ya. Aku pengen hidup sehat dengan caranya masing-masing ya. Menurut sampean ya apa sih hidup sehat atau jam tidur teratur atau gimana lah. Kalau semisal kita bahas jam tidur dari tadi ya. Jam tidur teratur gimana sih, Pak? Nah, ini ya dari saya pernah lihat di video-video yang beredar ya, dari dokter yang sudah kondang. Sudah kondang. Untuk jam tidur sebenarnya yang bagus itu normalnya kalau anak muda seperti kita itu 6 sampai 7 jam normal. Aduh, wah kowe wah. Kan tuh kayak gini. Kini mek 2 jam. Bukan 12 jam, Mas. Sama males-males sih. Kadang sama Bales sih. Kadang aku 30 menit, Pak. Wis terima ngene tok wis. Iya, sampai sekarang gak bisa dulu nama waktu nih, Pak. Dan itu sebenarnya 7 jam itu waktu yang ideal untuk anak muda seumuran kita. Nah, dan dalam catatan juga waktu tidur siang sama tidur malam kan boleh menyebut nama dokter. Boleh. Soalnya ini bukan saya ngomong, yang ngomong dokter Tirta. Oke. Beliau Pandangan tinggi ya. Iya. Panjang, jangka panjang. Soalnya kalau saya kan bukan dokter, jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Enak keliru ini mampus. Mengutip dari dokter Iya, Tirta. mengutip dari dokter Tirta. Soalnya regenerasi tubuh itu yang bagus itu malam hari. Jadi sebenarnya kalau kita tidur siang, meskipun kita tidur di tempat yang gelap, tubuh itu tidak bisa meregenerasi sel-sel. Iya. Jadi emang waktu yang paling baik buat tidur itu yang malam hari. Begitu. Tapi kalau semisal oke lah waktu baik itu 7 jam ya. Sekian gitulah ya. Kalau semisal kita ada tanggungan pekerjaan atau mungkin kita ada keperluan lain, tugas kuliah. Nah, itu tidak masalah. Soalnya kan ada hal penting yang harus diprioritaskan daripada tidur. Kayak katakanlah kerja. Kalau kita nggak kerja, katakanlah kita dapat shift malam. Kalau kita nggak kerja, kita nggak dibayar. Dan juga dapat penyakit. Iya, kita kan lebih baik tidur siang daripada tidur selamanya ini. Semua masuk. Itu selamanya boleh ya, saya pikir mana. Jadi mending kayak ngono guys, karena overthinking kan. Kayak jawaban terakhir. Ya itu. Jadi ya selagi itu hal yang penting untuk diprioritaskan ya. Menurut dokter Tirta tidak masalah. Dokter Tirta ngomong nih. Dokter Tirta ngomong bal-balannya gak apa-apa kan? Iya, nonton bola nggak apa-apa. Asalkan jangan nonton MU. Iya. Waduh. Kata dokter Tirta. Kita saling Liverpool. Saya nggak suka bola, Mas. Kata dokter Tirta. Emang kalian nonton bola? Nonton. Aku enggak, Pak. Nonton Messi. Aku nonton Ronaldo. Cristiano Messi. Pas iklan aja. Waduh. Disensor ya. Disensor, gampang disensor. Jadi sangat memberatkan editor ya. Kadang itu Pak ya,
kita pemuda-pemuda itu sering membuat hal sing bikin kita mungkin jam tidur gak teratur. Kadang itu lebih kayak aku jagongan ini penting, relasi loh. Satu hal yang tidak penting kadang dipenting-pentingkan untuk kebiasaan mungkin buruk, Pak. Normalisasi ya. Nah, sebenarnya untuk normalisasi ya, untuk jam tidur yang tidak teratur, sebenarnya untuk pendapatku aku kurang setuju untuk menormalisir hal itu ya. Soalnya ya berhubungan dengan kesehatan pribadi bisa kan ya, untuk menunjang kehidupan yang lebih baik, to lead a better life. Wah, anjir. Kata-kata. Nah, tapi kan kebiasaan atau hal yang dikatakan normal itu kan sebenarnya ya gara-gara suatu hal yang dilakukan oleh banyak orang dan disepakati akhirnya dianggap normal. Sepakat. Ya. Ya, jadi itu sebenarnya menormalisir hal seperti itu kurang baik ya. Apalagi hanya untuk nongkrong dengan dalih, loh saya menambah relasi. Maksudku emang kalau siang relasi tidak bisa terjalin. Paham. Jadi ya main prioritas lah. Lebih penting mana nongkrong sama tidur. Nongkrong bisa siang, tapi kalau tidur kan untuk regenerasi untuk kesehatan. Yang utama lebih baik kalau tidur malam. Terus untuk masalah tadi kita bahas jam tidur ya. Kalau boleh tahu Mas ini hobi nih. Pasti semua laki-laki punya hobi kan. Ya, meskipun kadang tertunda, dijual dulu lah gak apa-apa nanti kita beli lagi. Titik terendah lagi. Wong liya ngerti opo. Sampai hobi nih. Kalau saya hobinya nyari hobi ya. Nyari hobi. Mencoba hal baru. Cari-cari diri. Iya, mencoba hal baru. Kayak pas pernah aku main ke rumah sampean ya. Kalau biar Enggak, Mas. Kayak aku pernah lihat sama melukis. Ya, itu juga nyoba. Nyari. Iki kira-kira aku seneng apa ora? Dan waktu itu malam hari, Pak. Iya. Aku ke rumah sampean jam 1, Pak. Sampean ngelukis, Pak. Apa overthinking sampean sing gere sampai ngelukis Sampai tengah wengi. Ya, untuk keluh kesah ya. Mungkin keluh kesahku ya sama saja ya sampean katakanlah ya kayak tadi tentang masa depan atau mungkin tentang isu-isu yang sedang ada di media sosial. Wah. Nah, ini juga mempengaruhi sih. Berpengaruh banget, Pak. Berpengaruh banget yang kayak hidup. Nah, itu ya kan aku jengah dengan kabar-kabar sing hitungannya miring yang kurang enak didengar. Iki opo sih? Moro akhirnya nyoba sih tak lampiaskan yang melukis. Daripada ya don sewu meskipun aku bukan orang baik pisan ya, tapi kan kita belajar menjadi baik daripada kita melampiaskan dengan hal-hal yang negatif. Contohnya tawuran. Wah, anjir, iku begal. cringe, Pak, tawuran menurutku ya. Ya. Kayak wong kadang kucing ya. Aku ndelok kucing di rumahku, pernah aku lewat baris storytelling setiap hari maghrib mesti lewat rumah, Pak. Dan lah ada kucing lain masuk, itu langsung diserang. Tapi satu-satu, Pak. Gak mungkin kucing batas storytelling lagi nyeluk kocok-kocok geng royo, gak mungkin. Dengan tangan kosong ya. Dengan tangan kosong, Pak. Bayangin kucing bawa celurit. Kan gak mungkinan, Pak. Lah, kucing hewan sing mungkin ya mesti kayak kita nggak tahu lah siapa yang lebih tinggi ya. Kadang juga manusia lebih rendah. Kucing kan Yang lebih tinggi. Lah ekor kucingnya lo berani tangan sendiri dan tangan kosong, Pak. Lah sing tawuran kayak wah ini Mungkin kok sabu. ya sabu lampu, Sajam-sajam. Ya mungkin itu ini sepertinya ya agak bisa dibilang agak jadi paradoks ya. Soalnya kan kalau kucing ya, lek kucing kan gak ada pikiran, jadi yo gak kepikiran ketika nggawa senjata tajam. Jadi lawan-lawan aja. Lek manusia kan dibekali ambek akal pikiran lah. Makanya nggawa senjata. Lah, tapi lek dipikir-pikir mana? Apa nggawa senjata? Kok gak duel lagi? Iya, Pak. Lek menurutku wis ojo ke situ juga wis. Berangkat tawuran iki lapo? Ya kan biasanya yang tawuran itu anak-anak muda sing ABG sing mencari jati diri, perlu validasi pengakuan. Wah, aku keren. Gangsterku paling kuat. Well, Skopros lah ya. Kopros sampean, Mas. Kayak dampak psikologis sing ngarai
kene kayak overthinking. Eh, So, itu apa sih didasari oleh psikologi Nah. psikologi sih? mungkin kita dari faktor penyebab overthinking aja ya. Ya, penyebab overthinking kalau menurutku juga itu bisa dari yang paling aku rasakan ya akhir-akhir ini itu dari sosial media. Karena kan ya pernah tahu istilahnya brain rot, pembusukan otak. Nah, itu kalau saya pelajari itu gara-gara kita menerima informasi yang instan dan akhirnya kita nggak terbiasa Nggak untuk terbiasa, kaget. menerima informasi yang lebih kompleks dengan durasi yang lebih panjang. Katakanlah di aplikasi-aplikasi sosial media kita melihat Ini, yo, itu akhirnya kita tidak terbiasa untuk membaca buku karena buku kan panjang ya. Terus video-video edukasi ya. panjang Pak, bukan dengan sama mau ini buku nih. Kurang panjang Mas. Kurang panjang. Tidak biasa melihat video-video edukasi dengan durasi yang lebih panjang. Panjang. Jadi ya itu bererot, otaknya membusuk dalam ini istilah, cuma istilah bukan yang sebenarnya membusuk. Nah, itu juga mungkin karena kita menerima informasi yang terlalu cepat sehingga kita mencerna ini misal kita menerima informasi 50 informasi dalam 2 jam. Kesel Pak, Terus, kesel iya. Pak, kesel, Iya. kesel. Nyembur gue sini Pak. Ya apa nyebur? Wah. Gitar. Ya, Terus. Apa ya? jadi Terus. betul Imam. Kesel. Kesel kakak terlalu banyak informasi Nah. menerima. Sing instan. Kebanyakan ya 20 informasi dalam setengah jam katakanlah. Nah, kita menerima terlalu banyak sedangkan kita mencerna itu tidak secepat itu. Akhirnya yo nge-lag lah awake dhewe. Nah, Bingung betul yang terima bingung. info. Kesalahan berpikir. Misalnya berpikir akhirnya video-video yang pendek terkumpul akan lanjut. Nah, itu jadi bahan pikiran kita. Kayak katakanlah sekarang kan muncul standar baru yang Anjir. diciptakan. Iku- Ya video rendernya dikasih kata-kata. Sebenarnya saya juga bisa membuat konten seperti itu. Gampang ya. Siapapun sebenarnya. Tapi saya mulai untuk tidak ini. Wong liya ngerti opo? Iya, dia ngerti apa ya. Nah, itu yang sebenarnya membuat kita jadi berpikir kayak katakanlah sekarang emang ganteng itu kudu pakai motor Harley atau Vespa. Si Pak yo, gak Pak yo. Le Harley aku setuju Pak. Emang keren. Aku Le Harley. Le mungkin sing drag-dragan liar iku Harley aku sih respect. Iya Pak. Tapi le drag-dragan liane waduh. Ya apa Pak ya? Orang yang punya Harley kan Nah, secara pasti SDM finansial, tinggi. iya, Dan itu nggak mungkin, nggak nggak mungkin. balap liar. Gak mungkin balap liar. Ya, itu, Pasti itu. iya itu isu sosial yang Sebenarnya. Apa le? Tadi kan masih bilang kita terlalu banyak mengkonsumsi informasi instan. Apa benar gini? Saya punya pikiran Pak. Kalau kita membaca buku, kita mendengarkan informasi dengan durasi panjang, Ya. itu ada beberapa proses untuk mengarah ke suatu hal informasi tersebut. Jadi pertama, semisal informasi mengenai perpolitikan. ya. Sebelum kita bahas perpolitikan, kita ada beberapa step untuk mencapai kasus tersebut. Jadi kalau kita lihat yang instan-instan itu, berarti langsung stepnya hilang semua. Berarti langsung instannya ditaruh. Ya. Apa gimana? Ya mungkin benar juga itu ya. Soalnya katakanlah kayak kita jalan, katakanlah jarak 5 km itu kondisi setelah hujan. Nah, otomatis jalan yang udah kita lalui kan kering. Air-air yang di jalan ini hilang semua, padahal kita udah ngelewatin. Oh, berarti le Itu- ibarat buku di awal pasti ada step pendahuluan. Pendahuluan biar nggak kaget setelah membaca buku ini. Terus ada sinopsis juga kan. Sinopsis di juga. Jadi, untuk kita bisa mengetahui garis besar ini apa sih? Apa bagus apa enggak? Kira-kira cocok apa enggak? Itu bisa dilihat dari sinopsis. Berarti yang di sosmed juga langsung inti Intine. gitu ya. Oh, membaca latar belakang lingkungan. Kan kalau itu kan kurang terstruktur. Jadi otak kita kurang bisa untuk diajak untuk berpikir secara struktural dan sistematis. Lah, aku setuju, Pak.
sama apa yang dibicarakan barusan. Soalnya aku pernah Pak, namanya laki-laki pernah sakit hati juga ya. Semua Sakit orang. hati masalah ekonomi, masalah pendidikan, Ya, masalah mungkin juga negara, apapun lah itu apapun itu. disambati. Setiap kita sakit hati masalah suatu hal tersebut, kita buka aplikasi tersebut, bebas apapun itu ya. Kadang mendukung kita untuk selalu negatif thinking, Pak. Ya, Dan akhirnya kita kayak apa ya? Jenuh-jenuh dewe, sumpuk-sumpuk dewe, orang nemu solusi nih. ya. Wong sambat kene moco, setuju iki. Berarti gak aku tok iki. Tambah yakin semua lawake disetujui, iya. Nah, iya itu yang sebenarnya akhirnya kita memvalidasi diri sendiri. Ini sebenarnya juga bagus ya. Gak bak keakuan. Keakuan. Jadi kayak sebenarnya tidak, itu malah kita tersugesti. Kayak oh iya, Wah, aku ngene. berarti aku kudu sumpek lah anjir kayak gini. Heeh. Sebenarnya enggak usah. Ono arek, ya aku bayar UKT 1 minggu lagi. Li aku no duit dino iki, iku wis merasa keberkon hum cuk. Terus kok waduh gak dingon mbek wong tuaku. Fak gak sih arek ngono iku. Ya, itu kan ya termasuk terlalu berlebihan. Berlebihan Pak gara-gara konten ngono iku. Iya, enggak sehat. Gak ditukono Konten aerok. yang tidak sehat kan diamini oleh semua orang yang FOMO. Takut ketinggalan. Takut ketinggalan. Ketinggalan pun lebih baik ketinggalan daripada. Tapi lek ngomong bahas FOMO Pak ya. Kemarin kan ada konser Green Day ya. Tiba-tiba di titikku kabeh gawe lagu di Green Day, Pak. Iku ya apa menurut sampean? FOMO ngono iku. Semua. Untuk Naif kemarin juga gitu. Jason Ranti lagunya juga gitu. Aku tak ingin menangis, bener bagus. Tapi yang dibikin video orang main bola. Nggak tahu maksudnya gimana. Ya jadi untuk mengatasi untuk mengatasi overthinking yang kayak tadi, ya yang pertama kita fokus kayak tadi ke faktor internal, mana yang bisa membuat kita diri lebih baik. Untuk faktor eksternal, entah itu omongan orang atau konten-konten ecek-ecek di sosmed yang mana itu sifatnya membuat standarisasi baru, itu tidak usah dikonsumsi. Gak usah lah ya. Nggak usah. Mending delok tutor masak ya kan. Masak, bikin misalkan Mending delok wong pedalaman sing bangun omah. Ngerti ya gak sih? Sing restorasi. Mending delok ngono iku, Pak. Cuma 3 orang. Iya. Terus untuk tips yang selanjutnya bisa juga journaling. Jadi bahasa kerennya dulu itu nggak tahu sekarang masih dipakai apa enggak. Masih keren apa enggak gitu ya? Itu istilahnya diary, buku harian. Oh, setiap ada kejadian kita nulis di buku. Iya, setiap hari, setiap malam untuk refleksi, untuk Muhasabah. ya muhasabah. Oke, muhasabah. Itu sebelum tidur. Nah, itu juga menstimulasi otak kita untuk memperkuat ingatan, terus berpikir lebih kritis, atau pokoknya untuk pikiran itu lebih sehat secara psikologis. Dan kalau secara psikis sehat kan biasanya fisik juga sehat. Jadi bikin jurnal, terus nulis apa yang udah terjadi sekarang. Nggak usah nulis hati-hati, pokok nulis dicurahkan. Hitungannya kan yang penting berekspresi. Di situ ditulis kejadian hari ini bla 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 bla. Terus kalau sudah selesai kita bikin target untuk besok. Jadi nggak usah tahun depan aku kudu lapo, bulan depan aku kudu lapo. Senengane iku biasanya muncul pas FOMO iku pas akhir tahun sampai awal tahun, Pak. Nah, itu kan juga jadi overthinking juga toh. Jadi dari hal terkecil, kayak besok aku harus ngapain? Harus kita coba terstruktur hidup secara teratur. Kalau misal rencana besok meleset, ya itu kan sudah umum, namanya rencana. Dan ya itu terus perbanyak membaca buku apa ya, untuk memperbaiki diri. Kayak katakanlah kalau yang sekarang rame itu ya kayak ini buku filosofi teras. Oh, Stoa. Itu termasuk membangun. Lek di Jawa. Wong yang ngerti apa? Stoik Jawa. Lek di barat punya Marcus Aurelius Seneca. Kalau di Jawa punya Hamengkubuwono. Sama kan sama Marcus Aurelius. Sama. Kaisar. Nah itu dan buku-buku seperti ini dibaca untuk
katakanlah kalau ada wah baca buku stoik itu FOMO, kami ingin ketinggalan, nggak apa-apa, ini untuk perbaikan diri. Iya, Jadi FOMO istilahnya mengarah ke positif. positif. Mungkin ada saran-saran untuk pemuda-pemuda tidur jam 3 ya. Pemuda-pemudi Pemuda-pemuda. Pemuda. Iya. Tidur jam 3 itu Kalau pemudi dari Mas Novel ya. pemudi klub Pak di Surabaya. itu saran ya kalau dari saya, pemuda dan pemudi. Karena overthinking tidak mandang gender ya. Siapa saja bisa kena. Overthinking. Iya. Gender emang ada berapa, Pak? Kalau kepercayaan saya ada 2. Saya ada beberapa negara yang gendernya Nah, kalau yang itu kan Molas. lebih dari 2 itu berarti orang-orang yang tidak bisa juga. Ya, maaf agak jongkak. Ya, untuk saran ya. Sebenarnya ya udahlah, kita ini hidup nggak usah terlalu muluk-muluk, lakukan apa yang sudah kita siapkan di depan. Dan kalau tidak ada yang siapkan ya memang harus disiapkan Mas ya. mau nggak mau juga. Mau nggak mau. Ya, emangnya saya tanya, emang jadi orang nggak siap itu enak apa enggak? Nggak enak. Ya. Emang semua harus kita persiapkan. Terus Sap. nggak harus hitam tapi. Nggak harus hitam anjing. Nah, terus juga ya selektif lah dalam hal apapun itu. Pertemanan, Pertemanan termasuk, terus untuk kegiatan juga kita harus selektif. Kita harus tahu skala prioritas, mana yang bisa membangun kita, mana yang enggak. Nggak apa-apa lah kita senang-senang yang katakanlah tidak membangun. Tapi selingan aja. Toh, kalau suatu hal yang menyenangkan yang dilakukan dan hal itu membangun kan lebih baik juga. jadi mungkin kesimpulan dari pembicaraan barusan buat pemuda-pemuda, kurang-kurangi mengonsumsi. Yang pasti narkoba jangan sampai dikurangi. Jangan. Hilangkan narkoba. Jangan. Fuck Ya, narkoba. kita mendukung program BNN. ya. Fuck narkoba. Ya. Kita mendukung program BUMN. BNN. BUMN atau BMN? BNN. BNN, oke. BNN kan ya, Mungkin kurang-kurangi mengonsumsi informasi instan, terus perbanyak baca buku. Nggak haram kok baca buku, serius. Baca buku ya. Kita bukan era yang kemarin kok, kita era yang sekarang. Iya. Terus untuk baca buku Semua ya. buku halal. Semua buku. Ya, kalau misal kita belum mampu untuk, ya saya kan dulu juga nggak mampu untuk membaca buku yang katakanlah kayak stoikisme itu ya. Jadi Sufisme. novel pun juga nggak apa novel. Di sini yang harus dibaca apa? Bukan apa-apa, yang harus itu membaca. Ya. Yang harus membaca. Jangan terlalu banyak melibatkan orang lain dalam setiap perubahan dirimu. Ah, Mungkin malam ini cukup ya. ya. Aku selap mau coba buku, Pak. Tambahan Selap mau coba buku, Pak. tambahan sedikit. Tidak usah terlalu memikirkan orang lain lah ya. Nggak apa-apa dipikirkan, tapi selektif. Selagi itu membangun, nggak apa-apa kita konsumsi omongan orang itu ya. Iya. Ya. Selagi nggak membangun, buang di kloset. Iya. Tapi perubahan terbesar, support yang bisa membuat diri kita menjadi lebih besar ya diri kita sendiri. Soalnya kalau dari lagu Sisir Tanah itu adalah kita adalah Tuhan pada masing-masing. Khalifah atas diri masing-masing. Atas diri sendiri. Bukan hanya di lirik, Pak. Al-Quran juga, Pak. Al-Quran juga. Tercinta. Tercinta, I love you. I love you, Al-Quran.